Di dunia yang dipenuhi ketidakpastian, ada satu aset yang selalu kembali dicari manusia. Bukan saham, bukan mata uang, tetapi gold. Logam kuning yang sejak ribuan tahun lalu menjadi simbol kekuatan, perlindungan, dan kekayaan dunia. Dan hari ini, gold kembali berdiri di titik paling menentukan. Di satu sisi, dolar Amerika masih mencoba mempertahankan dominasinya. Namun di sisi lain, ketakutan market mulai tumbuh perlahan. Inflasi, suku bunga, dan perlambatan ekonomi. Semuanya berubah menjadi bahan bakar pergerakan market. Pertanyaannya sekarang, apakah gold akan melanjutkan kenaikan besar berikutnya? Atau justru jatuh kembali setelah menyentuh resistens kuat? Selamat datang di medan perang market global. Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Minggu ini, market bergerak penuh tekanan. Investor global mulai kembali berhati-hati. Ketidakpastian ekonomi perlahan muncul ke permukaan. Dolar Amerika Serikat sempat menguat. Market percaya Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Tetapi semakin lama, market mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mesin ekonomi Amerika perlahan kehilangan tenaga. Beberapa data sebelumnya menunjukkan perlambatan. Di saat seperti inilah, gold biasanya kembali bersinar. Dan selama puluhan tahun, gold selalu menjadi safe haven terakhir. Analisa fundamental. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam. Apa sebenarnya yang sedang mendorong pergerakan gold saat ini? Data inflasi Amerika sebelumnya menunjukkan tekanan harga mulai melandai. Artinya, kemungkinan kenaikan suku bunga tambahan mulai berkurang. Namun di sisi lain, data tenaga kerja masih cukup kuat. Ini membuat market berada di posisi yang sangat sensitif. Karena satu data ekonomi saja bisa mengubah arah market secara drastis. Federal Reserve masih mempertahankan nada hawkish. Mereka ingin memastikan inflasi benar-benar terkendali sebelum mulai menurunkan suku bunga. Tetapi market tahu satu hal penting. Suku bunga tinggi bisa memperlambat ekonomi lebih dalam. Dan jika ekonomi mulai melemah, The Fed akan berada di bawah tekanan besar. Mereka akan melonggarkan kebijakan moneternya. Ketika itu terjadi, dolar biasanya melemah dan gold mulai naik. Selain data ekonomi Amerika, market juga dibayangi oleh ketegangan global. Risiko geopolitik, ketidakstabilan pasar obligasi, dan kekhawatiran resesi global. Semuanya menciptakan ketidakpastian besar di market finansial dunia. Secara fundamental, gold masih memiliki alasan kuat untuk tetap bullish dalam jangka menengah. Tetapi market saat ini sedang berada di area sensitif. Trader di seluruh dunia sedang menunggu satu hal. Apakah data ekonomi berikutnya akan memperkuat dolar atau justru menjadi pemicu rally gold berikutnya? Analisa teknikal. Jika kita perhatikan struktur market, harga sebelumnya berada dalam tekanan bearish cukup panjang. Seller mendominasi market selama beberapa hari terakhir. Namun semuanya berubah ketika harga memasuki zona demand kuat di area 4.587 hingga 4.530. Di area inilah buyer mulai masuk agresif. Smart money terlihat mulai mengumpulkan posisi. Dan sejak saat itu, gold mulai membentuk reversal bullish yang cukup kuat. Perhatikan EMA pada chart. Harga kini mulai bergerak di atas EMA jangka pendek. EMA biru mulai mengarah naik. Ini adalah sinyal awal bahwa momentum bullish mulai terbentuk kembali. Kita juga bisa melihat terbentuknya trendline ascending baru. Trendline ini menjadi jalur kenaikan market saat ini. Selama harga masih bertahan di atas trendline tersebut, buyer masih memiliki kontrol terhadap market. Namun sekarang, market menghadapi benteng terbesar seller. Area resistance 4.740 hingga 4.770. Area ini sangat penting. Karena sebelumnya, seller berkali-kali mempertahankan area tersebut. Dan sekarang, harga kembali datang untuk menguji kekuatan resistance itu. Jika breakout berhasil terjadi, maka market bisa memasuki fase bullish continuation besar.
Target berikutnya berada di zona supply besar di 4.783 hingga 4.830. Area ini berpotensi menjadi magnet harga berikutnya, sekaligus area distribusi seller besar. Di sisi bawah, support utama berada di area 4.645 hingga 4.610. Selama harga masih bertahan di atas support ini, struktur bullish masih aman. Tetapi jika support mulai ditembus, market bisa kembali turun menuju demand utama. Skenario trading. Skenario bullish akan terjadi jika harga berhasil breakout di atas 4.770 dan candle berhasil closing kuat di atasnya. Maka buyer berpotensi menuju 4.783 hingga 4.830. Konfirmasi terbaik ketika breakout valid dan retest resistance menjadi support. Skenario bearish hanya alternatif. Jika resistance kembali menolak harga dan muncul rejection bearish kuat, maka seller bisa kembali mendominasi market dengan target penurunan berikutnya berada di area support 4.645 hingga 4.610. Terutama jika data ekonomi Amerika kembali lebih kuat dari ekspektasi. Dalam dunia trading, yang paling berbahaya bukan market, tetapi emosi manusia sendiri. Fear membuat trader terlambat masuk, greed membuat trader lupa keluar, dan market selalu menghukum mereka yang tidak disiplin. Tradinglah berdasarkan struktur, probabilitas, dan manajemen risiko. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.